Selamat malam Romo. Selamat malam, Pak Finan. Gimana kabarnya Mo? Baik-baik. Wah, ini sepertinya momen yang baik ya Romo, pertemuan kita malam hari ini. Baik, Ya, gimana? Romo, pada malam hari ini kami ada beberapa pertanyaan gitu, yang memang pertanyaan ini menjadi sesuatu hal yang baik jika kami bisa mendalami, minimal kami mengerti begitu ya Romo, supaya lebih paham begitu. Nah, dalam hal ini kami mencoba untuk mengalaminya, lalu menggali dari sumber aslinya Romo ya. Nah begitu. Mungkin dari Romo sendiri nanti bisa menyampaikan kepada kami bagaimana tentang Rabu Abu itu Romo. Karena di dalam gereja itu sebentar lagi kita akan memasuki masa Rabu Abu dan dimulai dengan Rabu Abu yang dimana ditandai dengan penerimaan abu. Nah itu Romo bagaimana di dalam gereja Romo? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami di sini Romo. Ya, kita umat Katolik sebentar lagi mau memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu diawali dengan Rabu Abu. Nah, jadi Rabu Abu ini sebagai pembuka bagi kita untuk memasuki masa Prapaskah ini. Lalu kenapa kok disebut Rabu Abu? Karena pada misa itu akan diterimakan abu pada dahi kita. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa abu? Abu itu sejak dalam Perjanjian Lama, lalu juga diteruskan dalam Jemaat Perdana dan lalu berkembang sampai sekarang ini sebagai tanda pertobatan. Kalau dulu abunya itu ketika baca kitab Daniel, baca kitab Makabe, saya tidak akan ayatnya berapa, babnya berapa, silahkan nanti dicari sendiri. Nah, kalau dulu zaman Perjanjian Lama orang bertobat itu juga salah satu yang dilakukan adalah menaburkan abu di kepalanya. Tetapi kita setelah Yesus itu wafat di kayu salib, kita menyebutnya itu adalah tanda kemenangan. Maka dari yang ditaburkan itu lalu dibuatlah tanda salib di dahi. Itu sebagai pertama kita diajak untuk bertobat. Jadi abu itu tanda pertobatan. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, orang itu banyak memakai tanda-tanda. Nah, ini gereja juga menggunakan hal itu. Kita memakai tanda pertobatan itu dengan memberikan abu pada dahi. Lalu dengan menerima abu itu juga sebagai tanda bahwa saya yang menerima abu itu mengakui bahwa saya ini orang berdosa. Dan juga saya itu mau untuk bertobat. Jadi mengakui dosanya dan mau untuk bertobat. Lalu tanda bahwa salib, nah salibnya itu adalah karena itu tanda kemenangan, yang dimana itu dulunya adalah hukuman yang keji. Nah, itu yang juga adalah tanda cinta, tanda pengorbanan. Maka di dalam masa pertobatan ini kita juga diajak untuk berani berkorban demi cinta kita kepada Allah. Dan cintanya diwujudkan dengan apa? Dengan pertobatan itu. Karena dosa itu selalu memisahkan kita dari Allah. Ketika kita mencintai Allah, maka ya kita harus bertobat supaya dikembalikan kepada Allah itu sendiri. Nah, lalu yang jadi persoalannya sekarang ini, generasi-generasi sekarang ketika menerima abu itu yang tidak dimengerti adalah makna ini tadi. Kenapa menerima abu? Supaya bisa selfie. Jadi coba lihat saja besok itu setelah Rabu Abu, foto selfie lalu di-upload di status atau di media sosial. Lalu kalau nggak gitu membanding-bandingkan abunya. Maksudnya tandanya itu. Bentukku ini simetris, bentukku ini besar. Atau bentukku ini kecil kayak tai lalat, agak besar kayak tompel. Sebenarnya mau bentuknya kecil, mau bentuknya simetris, mau bentuknya besar, itu memiliki makna yang sama, bahwa kita adalah orang yang berdosa dan kita mau bertobat.
kita mau berkorban, dengan pertobatan itu butuh pengorbanan. Nah, pengorbanan ini adalah untuk cinta kita kepada Allah. Sungguh luar biasa Romo. Memang ini adalah wujud dari cinta ya kita kepada Allah dengan ditandai dengan masa pertobatan gitu ya Romo. Nah, saya ingin memperdalam sedikit ya Romo ya. Gitu. Karena di dalam gereja dikatakan bahwa masa Prapaskah itu diawali dengan hari Rabu Abu. Nah, di dalam prosesnya nanti kan kita juga ada yang namanya itu kita berpantang dan berpuasa begitu. Nah, mengapa kita harus berpantang dan mengapa harus kita berpuasa pada masa itu Romo? Ya, sebenarnya untuk pantang dan puasa itu boleh sewaktu-waktu, tidak hanya, tetapi kalau orang itu tidak diberi waktu yang secara khusus, ya nanti ya wes lah, karena tidak ada. Nah, karena seandainya kita lupa, lalu kita diingatkan akan masa ini. Masa ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan hal itu, membutuhkan pertobatan. Nah, lalu pantang dan puasa ini nilai pembaruan diri. Jadi kita pengendalian diri. Lalu juga yang kedua adalah nilai solidaritas. Jadi untuk ya kita menahan. Sebenarnya yang kita tahan, yang kita lawan itu adalah dari si jahat, entah godaan-godaan setan dan lain sebagainya itu. Lalu ya kita perlu melatih itu. Melatih apa yang kelihatan untuk nantinya supaya bisa melawan yang tidak kelihatan. Karena tanpa disadari godaan-godaan itu akan selalu ada. Lalu kalau kita tidak melatih untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, mati raga, nanti diri kita hanya akan digembalakan, atau bukan digembalakan ya, disetir oleh keinginan hawa nafsu, oleh kenikmatan, oleh kesenangan, pokoknya yang menyenangkan saya lakukan. Nah, sedangkan pantang dan puasa itu kan pantang dari segala yang kita sukai. Puasa itu ya kita tidak makan sampai kenyang, kenyangnya hanya satu kali. Jadi itu kan menahan. Nah, jadi wah enak ngene kalau kita makan sampai kenyang. Nah, kebiasaan itu yang mencari senangnya, mencari kenikmatan, mencari yang hanya soal yang menyenangkan saja, itu kita latih di dalam itu supaya kita dapat melawan godaan-godaan yang tidak kelihatan itu tadi. Berarti titik poinnya di situ pengendalian diri ya Romo ya. Pengendalian dan solidaritas. Baik Romo, berarti poinnya pengendalian diri dan solidaritas. Oke Romo, terima kasih. Memang ini nanti juga menjadi hal yang baik bagi kami ya, supaya kami bisa juga nanti minimal bisa melakukan hal demikian dalam hal pengendalian diri, dan juga kami bisa menghidupi ya dalam hal bagaimana solidaritas itu bisa diwujudkan. Lah, menjadi saya kebingungan Romo lagi. Dalam masa puasa ini apakah harus dilakukan atau harus berpuasa sesuai dengan yang diajarkan? Misalnya harus 40 hari berpuasa begitu. Lalu bagaimana kalau misalnya dalam hal 40 hari itu saya tidak melakukan, apakah itu menjadi sebuah dosa bagi saya Romo? Ya. Jadi saya meluruskan atau menjelaskan kembali soal solidaritas tadi ya. Solidaritas itu sebelum menjawab pertanyaan yang ini, solidaritas itu tadi adalah ketika kita puasa, kita pantang, kita mengurangi makan, kita tidak makan. Lah yang biasa kita gunakan untuk membeli itu kita masukkan ke dalam amplop aksi puasa pembangunan yang nanti itu disetorkan kepada keuskupan, yang nantinya juga akan digunakan untuk yaitu tadi nilai solidaritas baik tingkat nasional, tingkat paroki, atau bahkan tingkat yang mana saja, yang dimana dari aksi kita itu apa yang kita sisihkan dari yang harusnya kita membeli makan sampai kenyang terus ini kita kurangi, kita masukkan itu untuk nilai solidaritas. Lalu, apakah itu wajib dilakukan? Nah, itu yang menjadi poin penting Romo. Wajibnya itu apakah itu wajib atau harus begitu? Dalam surat gembala kemarin dibacakan peraturan pantang dan puasa. Yang wajib puasa adalah usia 14 sampai awal tahun ke-60. Nah, jadi dari usia ini wajib.
Yang wajib itu sebenarnya masanya itu 40 hari, tetapi hari yang wajib puasa itu adalah Rabu Abu dan Jumat Agung. Ini wajib puasa. Sedangkan hari wajib pantang Rabu Abu, 7 Jumat selama masa Prapaskah dan Jumat Agung. Ya sebenarnya itu kalau dihitung ya sedikit. Mosok gak iso gitu, pertanyaannya kan gitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak melakukan? Ya kalau nggak melakukan karena itu sudah sesuatu yang diwajibkan berarti salah. Nah, kalau salah, apa bisa disebut dosa itu Romo? ya karena Dosa. harus diakui dalam sakramen tobat. Oke. Kalau tidak melakukannya. Ini loh yang maksudnya yang memenuhi syarat ini tadi loh ya. Oke. Kecuali lagi kalau pantang, maksudnya orang tersebut sakit sehingga harus melakukan tidak bisa melakukan hal itu. Berarti dalam kondisi tertentu Ya, kondisi bisa tertentu. tidak berpantang dan Nah, tidak berpuasa begitu ya Romo. Tapi saya kira nek pantang itu ya bisa lah ya. Nah, karena pantang bisa macam-macam itu tadi. Lalu juga meskipun yang diwajibkan itu adalah Rabu Abu dan Jumat Agung untuk puasa, Rabu Abu 7 Jumat dan Jumat Agung untuk pantang, tetapi di hari-hari lain ini kita bisa melakukannya tanpa dibebani dosa bila melanggarnya. Jadi misal saya Senin mau puasa atau saya Senin mau pantang, tetapi ternyata di tengah jalan itu mulai niatnya dari pagi misalkan ya bangun tidur niatnya seperti itu. Lalu nanti jam 1 siang lalu ternyata kok misalkan pantang jajan loh kok lupa terus jajan. Nah, itu tidak dikenai dosa bila melanggarnya. Jadi tetap boleh, tetapi tidak dikenai dosa bila melanggarnya. Oke, baik Romo. Saya kira ini sangat penting ya Romo, sangat menarik. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu Romo. Oke. Supaya ini omongan ini semakin baik ini, mendalam Lah, iya. ini, Bu. Ini enak apa? Sponsoring ngono ya. Lebih apik ya. baik. Kayaknya perlu diagendakan lagi, Bro. Jadi menerima sponsor-sponsor supaya bisa ditaruh di sini ketika kita ngobrol. Biar semakin asik, Mo. Oke. Ya. Baik, Romo. Ini tadi sudah disampaikan oleh Romo beberapa poin-poin penting. Lalu saya ingin memperdalam kaitannya dengan solidaritas tadi ya, Romo ya. Pemberian itu ya, Romo ya. Nah, kita di dalam gereja itu pasti ada yang namanya aksi puasa ya, Romo. Nah, ketika aksi puasa itu apakah diberikan harus melalui amplop atau bagaimana, Romo? Atau ada cara lain? Melalui amplop itu cara yang paling mudah. Cara lainnya, misalkan datang ke sekretariat atau ke romonya, Romo ini saya intensikan untuk aksi puasa saya, ya boleh gitu. Jadi itu kan maksudnya ketika saya misalkan pantang, hari ini saya pantang rokok misalkan atau pantang daging, harusnya saya membeli daging atau saya membeli rokok itu, lalu uang yang harusnya saya gunakan, yang biasanya saya gunakan itu saya masukkan ke dalam amplop itu. Itu harus setiap hari atau setiap minggu atau satu kali boleh, Romo? Minimal ya ketika hari wajib pantang dan puasa. Berarti hari Rabu Abu dan Jumat Agung berarti hanya 2 kali dong, Mo? 7 Jumat. 7 Jumat. Nah, Biar ada bonus, Mo. jadi Jumat-Jumat selama masa Prapaskah itu kan hari wajib pantang. Baik, Romo. Memang ini menjadi hal yang baik ya ketika sudah mendalami, minimal mengetahui apa itu berpantang, apa itu berpuasa. Namun dalam hal ini mungkin Romo bisa memberi ya kiat-kiat ya, Romo, untuk umat di Paroki Tuban kaitannya dengan bagaimana cara menjalankan pantang itu dan menjalankan puasa itu supaya mereka sungguh-sungguh menghidupi atau melakukan nih, Romo, dalam kehidupannya selama masa Prapaskah ini. Ya, jadi ketika kita melakukan pantang dan puasa, yang perlu kita ingat, yang perlu kita hidupi itu adalah nilai dari pantang dan puasa itu. Ini adalah pengakuan saya sebagai orang yang berdosa, saya mau bertobat. Jadi ketika saya mengakui saya orang yang berdosa dan saya mau bertobat,
Dan wujud nyata yang bisa saya lakukan ya adalah dengan cara berpantang dan berpuasa, maka ya lakukanlah itu. Oke. Jadi ini adalah suatu pembaruan, maka tadi saya ngomong ini pembaruan hidup. Pembaruan hidup di mana saya mau bertobat karena Allah mengasihi saya. Saya mau bertobat karena Allah itu juga mau mengampuni saya. Lalu juga bentuk pertobatan itu harus diwujudkan, jangan hanya diambil untuk diri kita sendiri, makanya ada nilai solidaritas itu tadi. Lalu yaitu harus kita menghayati diri kita, saya mau bertobat dulu. Saya mau bertobat, saya mau memperbaiki hidup saya. Maka juga ada yang mengatakan bahwa masa Prapaskah ini, masa pantang dan puasa ini adalah masa pemurnian jiwa. Yang sebelum-sebelumnya ketika masa-masa biasa kita mungkin lupa untuk juga memperhatikan jiwa kita, kita lupa memperhatikan sisi rohani kita, maka dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk lebih memperhatikan sisi rohani itu ya dengan cara mati raga, dengan cara pantang dan puasa, dengan cara berdoa, dengan cara olah kesalehan rohani yang lain. Oke. Baik Romo, terima kasih banyak. Tapi memang ini bagi saya sebagai personal ya Romo, sebagai umat, sebagai seorang Katolik, ini memang bukan hal yang mudah ya Romo. Butuh yang namanya tadi pengendalian diri itu. Dan saya sendiri bagaimana cara saya untuk memperjuangkannya itu supaya bisa saya melewati hari-hari itu dengan mewujudkan lah maksudnya niatnya dalam hal pertobatan, pemurnian diri, mati raga. Namun dalam hal ini ya pasti ada yang namanya kejatuhan ya, misalnya kelalaian begitu. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut, Romo. Ketika saya sudah jatuh di dalam hal misalnya saya membuat komitmen awal bahwa selama masa Prapaskah ini saya ingin berpantang, saya berpuasa. Namun saya melanggar. Karena apa? Saya tidak bisa mengendalikan diri saya secara penuh. Lalu di dalam proses saya merasa bahwa itu adalah dosa. Nah, apakah itu bisa disebut dosa? Rasa bersalah saya itu, Romo, karena saya sudah janji dari awal. Karena sudah janji, sebenarnya ya itu soal niat dari dalam diri. Jadi kita melanggar, ya toh, niat kita melanggar apa yang sudah kita ucapkan sendiri. Komitmen, Ya, komitmen diri itu itu langsung dilanggar sendiri. Gitu. Maka ya apa yang harus dilakukan? Ya ngaku dosa. Wah, berarti ya bagi teman-teman atau bagi orang-orang yang sudah pernah berjanji lalu melanggar, maka dibutuhkan yang namanya pengakuan dosa ya Romo. Berarti itu penting ya Romo, supaya tidak menghalangi ya. Apalagi hal itu nanti nyangkutnya ke hal-hal yang lain. Misalkan saya melanggar komitmen itu, lalu karena saya melanggar ini lalu membuat suatu kesalahan atau suatu dosa gitu. Dan juga bisa jadi ketika kita melanggar itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu justru juga malah kita diajak untuk ya itu tadi pembaruan diri seperti itu. Ya memang sulit. Sulit itu ya karena anugerah yang diberikan oleh Allah dengan kasih-Nya, dengan pengampunan itu keselamatan. Jadi kalau sesuatu yang besar itu ya karena yang didapat atau yang diperoleh itu yang kita harapkan itu suatu yang besar, ya perlu perjuangan. Nek hadiah kungko misalkan dengan pantang dan puasa, hadiah sandal jepit ngono ya gampang itu pasti kok. Tapi karena ini untuk keselamatan kita, jadi kita mau bertobat ya niatnya adalah ya kita pembaruan hidup itu. Oke, baik, terima kasih Romo. Saya kembali ke pertanyaan awal Romo. Tadi Romo sudah menjelaskan tentang dulu bahwa abu itu ditaruh di kepala ya Romo. Lalu sekarang ditaruh di dahi begitu. Lalu apakah harus di dahi Romo? Bisa di tempat lain, misalnya di lengan atau di bahu begitu Romo? Ya, jadi kepala
Dahi, yo yang paling kelihatan kan di dahi sini. Dahi ini, Romo. Jadi ada yang mengatakan bahwa dahi itu sebagai tanda kepemilikan. Jadi kalau orang menandai sesuatu itu juga ada yang di dahi. Maka itulah yang kita wujudkan, di mana kita ditandai di dahi, bahwa kita mempersembahkan diri kepada Allah, kita mengarahkan diri kepada Allah. Oke, baik Romo. Pengalaman saya Romo, ketika saya menerima abu itu ada kata-katanya Romo ya. Ya, Bertobatlah Dan dan percaya percayalah kepada kepada Injil. Itu kan yang memberikan abu itu yang menyampaikan pada. Lalu saya sebagai orang yang menerima itu saya harus bagaimana? Romo? Apakah diam saja ya. atau ada doa lain Romo? Ya, kalau dari sisi jawaban ya sudah diam. Di situ memang tidak, di rubriknya itu tidak ada jawaban. Di rubriknya tidak ada jawaban. Tetapi itu dilaksanakan. Kalimat tadi itu ya Romo ya, Iya. kalimat bertobatlah dan percaya Itu pada kan Injil. kalimat perintah. Bertobatlah dan percayalah. Nah, itu kan kalimat perintah. Itu seandainya di dalam dunia militer itu ya jawabannya ya siap gitu. Ya. Tapi kita bukan, yang terpenting itu bukan soal di jawabannya, tetapi kita menyadari bahwa kita diutus. Diutus untuk bertobat, kita diutus untuk percaya. Ketika kita bertobat itu tidak bisa lepas bahwa kita harus percaya kepada Injil. Karena Injil ya di situ adalah kabar sukacita Allah bagi manusia, di mana Allah mengasihi manusia, Allah itu turun menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Lalu itulah wujud kasih Allah yang kelihatan. Maka kita diajak untuk juga percaya kepada Injil. Percaya itu bukan hanya ya saya setuju, enggak, tetapi juga percaya itu mau mendengarkan dan mau melaksanakan Injil itu. Baik, terima kasih Romo atas penjelasan yang telah disampaikan kepada saya dan kepada semua ya, terlebih di umat Tuban gitu. Lalu mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Romo untuk seluruh umat di dalam menyongsongnya. Besok ini sudah Rabu Abu ya Romo. Mungkin ada pesan singkat yang ingin disampaikan supaya nanti umat beriman ini bisa melewati, menjalani, dan sekaligus bisa mengamalkan ya, mengimplementasikan dalam hidupnya masing-masing. Baik tadi dalam hal berpuasa, berpantang, begitu, supaya bisa nanti sampai pada sungguh-sungguh yang namanya pertobatan, begitu Romo. Ya. Jadi saya mengajak untuk bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk memasuki kembali masa Prapaskah ini. Jadi ketika kita masih diberi kesempatan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kita mengikuti Rabu Abu, menerima abu, dan menyatakan pertobatan. Lalu dalam masa Prapaskah, ya mari kita berpantang dan berpuasa. Lalu juga kita semakin memperbanyak hidup doa, mengolah kerohanian kita dengan mungkin doa jalan salib, pendalaman APP, lalu juga dengan aksi-aksi sosial yang lain yang bisa kita lakukan, entah itu sendiri, bersama dengan keluarga, bersama dengan lingkungan, atau bersama dengan kelompok-kelompok kita. Melakukan aksi sosial. Lalu juga kita diajak untuk nanti mengaku dosa, menerima sakramen tobat. Sakramen tobat yang sudah dijadwalkan di paroki kita. Wajib ya Romo ya? Ya, jadi itu sebenarnya adalah sebagai wujud syukur. Kita melakukan semuanya ini sebagai wujud syukur, sebagai pengakuan diri orang berdosa, dan juga sebagai ungkapan saya mau bertobat. Jadi ketika kita mau bersyukur, ketika kita mengakui kita orang berdosa dan kita mau bertobat, ya ini jalan yang harus kita lakukan. Maka ketika kita mau bersyukur pada Tuhan, kita mengakui diri kita orang berdosa, kita mau bertobat, memperbarui hidup kita, ya mari kita menjalani, memasuki masa Prapaskah ini seturut dengan apa yang sudah dianjurkan oleh gereja gitu.
Baik, Romo, terima kasih atas jawaban-jawaban sebagai pencerahan bagi kami ya. Semoga nanti melalui perbincangan ini bisa membawa kami di dalam pemahaman iman yang mendalam begitu. Dan juga kami bisa melaksanakannya. Dan terlebih-lebih dalam hal ini, satu poin penting bagi saya ya, minimal kita harus bisa mengaku dosa, Romo. Itu menjadi wujud dari ucapan syukur kita. Baik, Romo, itu saja yang yang ingin saya perdalam tadi. Semoga ini nanti bisa menjadi yang terbaik ya, terlebih nanti jika umat nanti melihat dan juga bisa menjadi pelajaran begitu kepada kita semuanya begitu. Terima kasih, Romo, selamat malam. Selamat malam.